Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi al hadis au kama qala amma ba'du. Al mukarramun wal mukarramat, segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pendiri, para pembimbing, para pembina, dan segenap dewan asatidz dari Majelis Tartil Quran, Ibu Ketua yang baru, dan segenap jajarannya yang sangat kami muliakan dan kami banggakan pengabdiannya, segenap tamu undangan yang ada di dalam naungan komit maupun di luar naungan komit, atau yang mewakili yang hadir pada sore hari ini, yaitu Al-Basr Ar-Ridho Barokah Al-Barokah Al-Mughis Darul Hikmah Darus Syafa'ah Mak Beramal Dikesonaria Hasan On Air Lima Kamilah Iwamit On Air Imdad Nur Muhammad Permukota Sobat Dunia Akhirat Nurul Ihsan, dan juga Iqra'atul As-Siqiyah Sulamit Bersatu, yang di luar yaitu Ikadamit, organisasi WMIT Kawangi, Rodotul Salam, Nurul Ihsan, Muhasabatul Qalbi, Muslimat Patayat, yang hadir di aula Tartil Quran, 24 majelis diundang sampai unyel-unyelan cekap tempat tinggalnya niki, tempat duduknya, dalam rangka amangestoni handongaken datang sedaya pengurus baru, pelantikan struktur kepengurusan Majelis Taklim Tartil Quran yang dirintis oleh beliau Bunda Sofi, dan pembimbingnya adalah Bapak Ustadz Firdaus, Bunda Romlah, Bunda Tarniatari, Bunda Yayu, dan juga Dewan Guru Bapak Ustadz Pianto dan juga Bapak Ustadz Ahmad Yusri yang berperan aktif di Majelis Taklim Tartil Quran yang diketuai Bu Tini, dan Wakil Ketua Bu Sofi dan segenap jajarannya. Mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini dan juga mendengarkan baiat kepengurusan yang dipimpin oleh pengurus NU cabang Taiwan, dan kita juga menyaksikan bersama bahwa baiat itu sesuatu yang istimewa. Jadi ada baiat itu istilahnya perjanjian yang setiap kita berjanji maka tidak boleh diingkari. Kalau kita tidak ingin jadi orang munafik, maka kita harus melanjutkan, kita harus mengupayakan setiap apa yang kita janjikan, baik janji dalam diri sendiri ataupun janji kepada jamaah yang ada di Tartil Quran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, maksud dan tujuan acara pada sore hari ini adalah pelantikan dan sudah dilantik bersama. Maka tinggal saya mengomentari atau mauidoi, dianggap mauidoh, datang sedaya pengurus di dalam membangun sebuah organisasi. Tentunya setiap yang membangun organisasi menginginkan organisasinya berkembang baik, organisasi diterima masyarakat. Lain itu juga menjadi dambaan dalam setiap majelis. Jadikanlah majelis kita ini majelis yang bisa diterima oleh masyarakat setempat. Tentunya yang perlu kita lakukan adalah berikan suguhan-suguhan yang terbaik di majelis ini, sehingga tanpa dipaksa orang yang mengetahui suguhan yang terbaik di majelis, dia akan datang berbondong-bondong untuk menerima, untuk ikut bertolabul ilm,
majelis yang kita bangun bersama. Tentunya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi upaya kita adalah setiap mendirikan majelis taklim bicarane yo majelis kula sampean iki iso ditampa masyarakat. Ya masyarakat on air niki, sapa neh masyarakat nggih, masyarakat on air kita ini semua gimana dia bisa menerima. Tentunya sekali lagi saya sampaikan, berikan suguhan yang terindah, berikan suguhan yang terbaik. Tentunya ketika kita berbicara suguhan yang terbaik, yang terindah, berikan suguhan yang memberikan manfaat yang luar biasa dalam majelis ini kepada setiap umat yang mungkin akan gabung di Tartil Quran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa modal utama untuk menjadikan majelis kita diterima oleh masyarakat banyak? Nah, walaupun majelis kita kecil tapi diterima orang banyak. Ya, tadi apa yang saya sampaikan, berikan suguhan yang terbaik di majelis panjenengan. Ketika Anda sudah memberikan yang terbaik, penawaran itu, marketingnya itu enak, menawarkan majelis panjenengan selama majelis panjenengan diisi dengan suguhan-suguhan yang menyejukkan, suguhan-suguhan yang mengandung manfaat. Dan tentunya tidak kalah pentingnya bagaimana para pengurus, bagaimana para donatur ilmu tentunya bisa memberikan ketulusan di dalam mengkhidmatkan, di dalam mencurahkan tenaganya, pikirannya untuk majelis ini. Insya Allah lek pengurusnya wis podo tulus, lek pengurusnya pun podo tulus betul-betul untuk berjuang mewakafkan kalau pengurusnya sudah punya itikat baik, yaitu mewakafkan tenaga beserta pikirannya dengan tulus sepenuh hati, Allah majelis yang kita bangun ini akan bisa berkembang dengan baik. Dan tentunya perkembangan majelis itu bila majelis kita diterima oleh kalangan banyak masyarakat. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, ketika kula panjenengan sudah berhasil menghimpun sebuah organisasi, yang paling sulit bukan bagaimana kita mendirikan organisasi itu, karena saya mendengar Tartil Quran sudah begitu lama. Ya. Saya juga termasuk orang lama yang di on air. Saya termasuk wong suwi ning gone on air. Saya pernah diundang Tartil Quran beberapa tahun yang lalu oleh Bu Tarniatari. Saya juga sering diundang di Tartil Quran. Namun ternyata baru sekarang ada pelantikan. Makanya subhanallah kemarin Putri ini sudah mengundang saya di bulan Desember. Di awal Desember ini kok sebetulnya minta pelantikan dan ternyata tidak ada waktu. Selama Desember itu Jumat siang semuanya penuh. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk dilakukan pelantikan di hari Jumat yang saya bisa hadir, yaitu bertepatan pada tanggal 8 Januari 2021. Mudah-mudahan di Jumat berkah di tanggal 8 Januari ini di 2021 menjadi saksi akan dilantiknya Butini beserta wakilnya dan segenap jajarannya. Mudah-mudahan menjadikan pengurus yang senantiasa amanah, pengurus yang senantiasa menjalankan tupoksi masing-masing dari pengurus dengan penuh bertanggung jawab, yang semoga menjadikan Tartil Quran menjadi majelis yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan berkah pada setiap umat. Amin, amin ya robbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, sekali lagi saya sampaikan, mendirikan majelis taklim adalah sesuatu yang mudah bagi saya. Mendirikan majelis taklim sesuatu yang mudah, tapi yang sulit adalah bagaimana merawat, memajukan organisasi, itu yang sangat sulit. Dan tawang sulit malih benter ngiang-ngiang di pemikiran panjenengan, baik di organisasi majelis manapun. Mendirikan majelis taklim sesuatu yang gampang bagi saya. Ajak 10 orang berjuang bareng-bareng.
engko ora iso ngedekne majelis taklim. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana merawat, meramut dan memajukan majelis taklim itu sendiri. Itu yang paling sulit. Dan sebagai sebuah ungkapan sebagaimana yang sering saya sampaikan dari guru saya, almarhum al-maghfurah Kiai Mudzaffar itu selalu menyampaikan dan itu teringat dalam otak saya. Ciri-ciri organisasi yang hancur di tengah jalan adalah organisasi yang didirikan jelas bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tahukah panjenengan organisasi yang begitu luar biasa sebelum kemerdekaan sudah ada organisasi sampai negara merdeka kita ini, bahkan semakin berkembang luar biasa adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Ini contoh fakta ketika sebuah organisasi, sebuah kumpulan yang didirikan atas dasar karena Allah. Ini yang paling angel niki lho Bu. Endi organisasi, mana-mana organisasi yang didirikan atas dasar karena Allah, insya Allah organisasi itu akan jaya, organisasi itu akan mudawamah sampai ila yaumil qiyamah, insya Allah. Ini terbukti. NU itu didirikan oleh kiai-kiai hebat, kiai-kiai sepuh murid dari Syekh Khalil Bangkalan, kiai-kiai pilihan santri-santri Kiai Khalil yang senior-senior. Maka dengan ketulusan dan keikhlasan beliau mendirikan Nahdlatul Ulama ini, dan sampai kita ketahui saat ini, sampai Nahdlatul Ulama bukan hanya di Indonesia, tapi insya Allah Nahdlatul Ulama sama dunia, di Korea, di Taiwan ada NU, di mana-mana ada NU. Ini loh yang perlu kita contoh di dalam mendirikan sebuah organisasi. Terbukti ketika sebuah organisasi didirikan karena Allah, tidak akan pernah hancur di tengah jalan. Perkembangannya ibu-ibu yang dirahmati Allah, opo-opo sing kula jenengan lampahi kok krana Allah, tidak akan pernah terputus di tengah jalan. Perkembangan masalah cara ngeten iki. Dadi nopo kemawon sing kula jenengan lampahi, apapun yang kita kerjakan ini kok berdasarkan karena Allah, maka apa yang kita kerjakan tidak akan ada matinya sampai hayat kita lepas di kandung badan, barulah itu nanti lepas. Artinya apa? Artinya akan tumbuh istiqomah dalam setiap amalan yang kita kerjakan ketika dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka saya katakan la khaira fi khairin la yadum bal sarrun khairun la yadum. Tidak ada kebaikan dikatakan baik, la khaira fi khairin, tidak ada kebaikan dianggap baik ketika kebaikan tidak abadi. Jenengan apik karo wong, kok lemu apik karo wong ora terus. Lah wis ora eneng apike blas. Biyen karo aku apik saikine, lah wis ndak, wis genah ketok poin keburukan seseorang. Makanya la khaira fi khairin la yadum. Sami ada murid khidmat karo guru kok ora terus. Weleh niku. Anggo ora usah khidmat karuan daripada wis tau khidmat tapi ora iso terus. Ini welek banget malah, ya. Makanya sekali lagi saya sampaikan, membangun organisasi, mendirikan organisasi sesuatu yang mudah. Tapi bagaimana merawat, meramut dan mendawamkan organisasi ini bisa memberikan manfaat, memberikan berkah pada umat, niki sing paling angel. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, tentunya menjaga majelis untuk bisa menjaga majelis untuk bisa harmonis. Tentunya ada beberapa hal yang semestinya kita perhatikan, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ngan Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza aradallahu ta'ala bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa.
Ini kunci ibu-ibu yang dirahmati Allah. Idza arada nalikane ngarepake sapa Allahu Gusti Allah bi ahli baitin kelawan ahli atau keluarga dalam rumah, katakanlah organisasi sesuai yang kita bahas pada siang hari ini. Idza aradallahu ta'ala bi ahli baitin khairan. Ketika Allah menghendaki dalam satu keluarga ini ada kebaikan, dan apa yang diberikan Allah, adkhala alaihimur rizqa, Allah memasukkan rifqin, rafaqah, Allah memasukkan rasa mengasihi di antara keluarga itu, di dalam keluarga itu Allah masukkan rasa rafaqah, rasa welas ning gone padha-padha keluarga. Ini kalau kita bicara ahli baitin. Jadi bukan hanya ahli baitin kita kembangkan. Ketika Allah menghendaki organisasi ini menjadi baik, idza aradallahu bil organisasi khairan, ketika Allah menghendaki organisasi itu baik, itu Allah memasukkan rasa belas kasihan, Allah malah memasukkan di dalam organisasi itu saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Utamanya adalah sebagai penggerak roda organisasi yang Allah berikan rahmat atau rafaqah terlebih dahulu. Artinya apa? Jiwa seorang pemimpin. Jiwa seorang pemimpin yang harus ditanamkan di dalam membangun organisasi, di dalam membangun mental para jamaahnya, adalah punya rasa welas terlebih dahulu kepada jamaah. Sama seperti sang guru. Guru kepengin duwe murid sing murite arep ngajeni gurune. Ketika guru sudah memiliki rasa rahmat, rasa rafaqah terhadap muridnya, maka itu betul ditanamkan oleh para kiai pesantren. Kalau guru umum saya tidak mau bicara, maka kita tahu kiai pesantren akan dikenang oleh murid-muridnya. Kenapa itu terjadi? Karena sang guru pesantren ini mengutamakan kasih sayang kepada muridnya. Kasih sayang yang telah muncul dalam hati seorang guru kepada murid inilah yang akan menjadikan murid mampu menghargai sang guru. Karena kula iki mboten menuntut kata datang murid kula, kok mau kula murid kok murid gak gelem ngajeni kula, itu bukan kesalahan murid saya semata, tapi kesalahan saya. Jikalau saya punya murid lho nggih. Jikalau saya punya murid, saya tidak boleh menuntut banyak dengan murid saya. Kenapa? Ya karena salahnya saya jadi guru yang tidak punya rasa kasihan pada jamaahnya, menjadi guru tidak merasa kasihan pada muridnya, maka sulit untuk menjemput kemanfaatan ilmu dari sang guru yang tidak memiliki rasa rafaqah, rasa rifqun terhadap muridnya. Begitu pula seorang pemimpin, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Butini khususnya pada siang hari ini. Punyalah jiwa kasihan. Ketika penjenengan menjadi seorang pemimpin punya rasa kasihan, tentunya tidak semena-mena menjadi seorang pemimpin, tidak seenak jidatnya dia bicara kepada jamaahnya. Karena dia memiliki tanggung jawab yang besar. Tugas seorang pemimpin adalah bagaimana mengupayakan jamaah ini mampu untuk menjadikan jamaah menjadi orang yang terbaik, menjadi pribadi yang terbaik. Ini menjadi sebuah alasan seorang ketua, seorang pemimpin di dalam memajukan organisasi. Makanya sampai ibu-ibu pemimpin sing kados ngeten iki sampai mboten memikirkan pribadinya sendiri. Sampai mboten sempat mikir awake dhewe aku kok piye, mboten sempat, sehingga dia hanya sibuk memikirkan kebaikan jamaahnya. Ketika seorang pemimpin sudah mempunyai ketulusan yang seperti ini, insya Allah jamaahmu, majelismu akan berkah, majelismu akan diterima di kalangan masyarakat tanpa ada penolakan. Tentunya seorang pemimpin yang seperti ini mampu menyuguhkan di dalam organisasi suguhan-suguhan yang terindah, suguhan-suguhan yang terbaik. Tentunya ketika sang pemimpin, sang pengurus sudah punya pribadi duwe rasa welas karo jamaah. Itu yang dirahmati Allah. Saya juga pernah menjadi lurah pondok.
Jadi saya bisa merasakan bagaimana seorang lurah pondok. Saya usia 19 tahun, saya berusia 20 tahun ya. 20 tahun saya di pesantren menjadi lurah pondok. Bayangno 20 tahun roh apa bocah utak-utuk 20 tahun. Sampai guru kula, kiai kula tidak menghendaki kalau saya jadi pemimpin itu tidak menghendaki beliaunya. Tapi guru saya tidak punya daya karena ada sistem demokrasi yang itu sistem pilihan. Musuh kandidat kula niku sepo-sepo. Tapi Allah menunjukkan kepada saya untuk saya menjadi seorang lurah pondok pada waktu itu. Sampai guru kula yaitu Dhafir niku awalnya tidak yakin dengan saya, tidak menerima saya sebagai lurah pondok. Karena 20 tahun, udah 20 tahun ke SMA roh apa. Kayak kula itu orangnya kecil, tidak besar kayak gini. Kula besarnya goro-goro on air nih gitu. Ya dulu kula niku cowe luwih ngono Bu. Goro-goro kenal jenengan nih saiki masyaallah malih lemu ngene. Dulu saya tuh kecil, betul kecil sekali saya. Sampai saya menikah itu 2005 ini di sini masih dibilang semengit oleh orang-orang tempat saya. Udah semengit kok rabi. Saya bayangkan loh, berarti waktu saya di lurah pondok dulu betapa kecilnya saya, layak pantas lah kalau kiai saya tidak menerima saya sebagai lurah karena mungkin melihat fisik saya yang sangat rendah. Ternyata saya menjadi seorang lurah pesantren pada waktu itu. Lurah. Saya mempunyai perasaan yang berbeda sebelum jadi lurah. Ketika saya jadi santri, belum jadi lurah, masih jadi pengurus saja, rasanya hidup itu enjoy. Kadang-kadang ditoto lurah, kadang-kadang nesu, dielingno lurah, kadang-kadang nesu. Masya Allah, ketika saya menjadi seorang lurah pondok itu punya pemikiran yang berbeda sebelum saya jadi lurah. Ternyata setelah saya jadi lurah pondok itu, saya berpikir bagaimana santri mendapatkan kemudahan dalam menggaih pelajaran itu. Bagaimana santri bisa baca Quran dengan benar, itu yang terpikir dalam benak saya. Sehingga saya mencari solusi piye carane ya santri bisa ngaji dengan Al-Quran yang sanad yang jelas. Karena pada waktu itu tidak ada kewajiban santri untuk sorokan kepada kiai. Ngoten kiai kula bijaksana. Jadi tidak diwajibkan santri untuk sorokan Quran pada kiai saya. Itu guru yang punya kasihan kepada muridnya seperti itu. Subhanallah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kiai kula niku ngrasa kelas betul pada santrinya. Sampai-sampai rata-rata pesantren manapun akan membanggakan santri yang menghafalkan Alfiyah. Tapi guru saya almarhum Al-Furah Rimayat Dhafir itu, ketika ada guru Alfiyah pada waktu itu meminta santrinya untuk menghafalkan Alfiyah ditimbali. Guru timbali. Pak Ustadz, ngapunten nggih. Santri-santri kula niku mboten usah diken apalan Alfiyah, saken lari-lari ngriki niku sami nyambut damel lho Pak. Nggih, mboten ngapal pun mboten sak mlampahipun. Ini bentuk rahmat sang guru kepada murid. Tidak mau membebani murid yang begitu berat. Santai pun toh, santri itu jatah takdir kiai karo Allah. Ning pondok lha mbok turu lha mbok ra hafal Alfiyah. Lek wis dicalang karo Allah jadi kiai tetap jadi kiai kok. Itulah keyakinan guru saya. Maka guru saya tidak menginginkan muridnya tertekan, muridnya ada beban, betul. Padahal mayoritas guru pesantren itu lek muridnya hafal Alfiyah, suatu kebanggaan. Praktek nongi lo hafalan Alfiyah ya ada tanya jawab Ustaz dalilnya. Iku rata-rata pesantren menjadi kebanggaan dalam pesantrennya. Ada pertanyaan santri kon maca kitab gundul terus harokate dibenerno bareng ngono ditakoni nyapo kok mbok waca ngene. Oh karena begini dalilnya mana diwaca. Itu sudah menjadi kebanggaan. Wes hebat wong itu ngomong hebat. Padahal udah cukup orang tarik udah cukup dengan itu aja Ibu. Tidak cukup dengan Anda paham Alfiyah, tidak cukup dengan Anda bisa baca kitab kuning, tapi tidak ada yang lain yang memotivasi untuk menjadikan kemanfaatan ilmu, tidak cukup. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya jadi lurah pondok, saya berpikir kepada waktu itu, usia 20 tahun padahal saya,
bisa berpikir, ya Allah, piye ya santri-santri ben iso maca Quran dengan benar ala guru saya. Karena pada waktu itu kiai saya tidak mewajibkan semua santri untuk apa? Untuk sorokan Al-Quran agar biar menyambungkan sanad boten. Karena di pondok saya dulu itu sorokan Al-Quran pada kiai itu hanya 1 minggu sekali, yaitu Jumat pagi. Ini wantri. Ya, wantri bu satu persatu coba. Alhamdulillah itu kok mboten kabeh santri kepengin sorokan Al-Quran. Nah itu yang menjadi pikiran saya, sehingga saya berpikir piye carane? Ya, dengan cara berpikir saya, oh kalau begitu solusinya adalah agar santri-santri di Mambaul Huda ini bisa selaras dalam bacaan Al-Qur'annya, mengikuti gurunya dalam wakaf-wakafnya. Guru kula niku wakafnya kan mboten kaya jenengan. Guru kula itu menggunakan wakaf namanya wakaf muqaddar. Jarang guru kula pakai wakaf pepet niku. Al-fitnatu asaddu minal qatl. Mboten nate guru kula maos Al-Qur'an sampai make pepet kotel niku mboten nate. Jadi guru kula nu pakainya wakaf, lek mboten wakaf muqaddar, wakaf muqallab. Muqallab diwalik nggih. Lek muqaddar niku walillahil hamd. Lek muqallab walillahil hamd. Huruf yang akhir hidup dipindah kepada sebelum akhir, maka itu dimatikan. Huruf sebelum akhir yang mati dipindah ke huruf yang akhir, sehingga walillahil hamd. Nah, itu yang dipakai guru saya untuk menselaraskan ini. Saya sebagai pemimpin punya pemikiran kok, gimana ya? Walaupun santri tidak sorokan pada kiai, oh saya harus memanggil orang-orang yang sudah sorokan pada kiai. Ini termasuk terobosan. Loh, jadi seorang pemimpin harus punya terobosan seperti itu. Tidak hanya diam diri aja, mboten cari pengalaman sana, pengalaman terus pun dimajukan jamaah. Bagaimana jamaah lebih pintar, bagaimana jamaah kudu pati ngoten. Akhirnya saya ada waktu itu ada 2 asrama. 2 asrama ada 6 kamar pada waktu itu kan, betul kata santri itu pada waktu saya di luar sekitar 60-70 santri itu. Sehingga saya memanggil 7 senior orang yang sudah sorokan di dalam untuk saya suruh mengaji sorokan 1 kamar 1 guru. Nah, ini untuk apa? Menselaraskan santri ben podo karo gurune wacane. Nah, makanya kalau kita berguru itu ya kudu mengikuti apa jare gurune ngono lho Bu. Makanya bukti kecintaan kita pada guru tentunya gaya bahasa guru kita akan kita bawa. Itu bukti kecintaan murid pada gurunya. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kembali pada baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza aradallahu ta'ala bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rizqa. Allah akan memasukkan Rasulullah di inggone majelis niku wae. Ketuane duwe Rasulullah karo jamaah, penguruse duwe Rasulullah karo jamaah. Akhirnya jamaah pun juga punya rasa welas karo penguruse. Ya Allah, Bu Ketua kuwi sampai kaya ngene ya le mendidik muridnya. Mendidik jamaahnya seperti ini ya, bimbingannya sampai seperti ini ya, sehingga murid itu tahu diri Bu, sehingga dia akan menghargai kepengurusannya yang dia merasa diperhatikan oleh pengurusnya. Insya Allah setiap jamaah yang rumangsa diperhatikan, ada rasa dia diperhatikan betul untuk kebaikannya. Tak rasa oleh muridnya itu sik waras, muridnya sik cerdas, dia pun juga akan merasa kasihan pada gurunya yang begitu sampai memikirkan muridnya. Sebagai guru dan pengurus sampai segitunya pengurus kita dalam memikirkan kita yang diurus ini. Sebegitunya dia menginginkan kita untuk menjadi yang terbaik. Murid yang jamaah yang sadar ini, tak pastikan ini muridnya akan kembali merasa punya kasihan kepada pengurusnya. Dia akan menghargai betul. Ya Allah, pengurus saya sebegitunya kepada saya. Ini jamaah yang cerdas, jamaah yang bisa mengambil manfaat, sehingga ketika majelis sudah ada rahmat di dalamnya, sudah ada rafaqah di dalamnya. Subhanallah, ini majelis
akan ringan dalam melangkahkan kaki ke depan, akan ringan melangkahkan kaki untuk memudawamahkan majelis ini min yaumil hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah sampai berapa surah ini. Tapi nggih delok-delok. Ya subhanallah. Jadi inilah menjadi tanggung jawab kita. Makanya yuk kita tanamkan rasa menghargai dalam sebuah majelis ini. Jikalau kita ingin majelis kita tetap berjalan dengan baik, berkembang dengan baik, maka tidak lain adalah rasa rafaqah, rasa welas terhadap sesama kita tanamkan. Ya. Sampai kanjeng Nabi dawuh terusan ini, wa inna rifqa law kana khalqan lamma ra'an nasu khalqan ahsana min. Kanjeng Nabi sampai mati. Nggih ngapunten niku ada telepon saking pondok yoga, nembe kula teraken yogane Pak Lugiri kok sama sakit. Punten ngaten. Nggih, ada nama-nama Ustaz. Nanti kula teraken balik lah Lugiri kok malah sakit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan dari Nabi Muhammad SAW. Wa inna rifqa law kana khalqan lamma ra'an nasu khalqan ahsana min. Sampai rasa welas niku sampai kaya ngeten kanjeng bilih matur. Andai kasihan, andai rasa welas, andai rasa asih itu kok berbentuk makhluk, berbentuk makhluk, lamma ra'an nasu khalqan ahsana minhu, niscaya manusia tidak akan pernah mengitikadkan yang lebih baik daripada rafaqah tersebut. Jadi upama rasa welas kuwi mangkok wujud makhluk, niscaya manusia akan meyakinkan tidak ada yang melebihi kebaikan orang itu. Wapike wayune cara wong wedok soreneng sing mungkuli ae wong kuwi mang. Andai rafqah niku wau, rafqah atau rifqun niku wau rupa wong wedok ngono wayune ren sing banding. Upama lanang ganteng ora ana sing banding. Andai itu wujud makhluk. Nah, maka sesuatu yang istimewa ini ibu-ibu yang dirahmati Allah yang harus kita tanamkan dalam keluarga juga. Nah, kita semua kan punya keluarga, gitu. Kita semua punya keluarga dan keluarga yang akan ada kebaikan di dalamnya adalah keluarga yang saling mengasihi. Suami ada rasa kasihan pada istri, istri duwe rasa welas karo suami, suami duwe rasa welas karo anak, anak kok duwe rasa welas karo wong tua. Ya Allah, mbokku direwangi kerja ning Taiwan ngeragati aku. Maka rasa kasihan ini ketika muncul dalam pribadi anak, insya Allah anak tidak akan mengecewakan orang tuanya. Kalau anak itu tahu bagaimana orang tuanya sampai rela mencarikan uang anaknya pergi ke luar negeri demi untuk mencukupi kebutuhannya karena sayangnya orang tua pada anak. Ketika anak ini paham, subhanallah, anak-anak kita akan memberikan yang terbaik pada kita. Tapi kadang-kadang anak-anak kita belum paham. Ibu jahat, kenapa tidak pernah pulang? Kadang gitu, ibu jahat tidak pernah pulang. Kadang-kadang anak seperti itu ya, karena belum tahu saja dia. Setelah dia dewasa, subhanallah, dia akan menghargai betul pada ibu-ibu ini. Rasa kasihnya ibu pada anak ini sampai ibu rela meninggalkan suami di rumah, meninggalkan keluarga di rumah demi untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Ketika ini terjadi dalam keluarga, maka akan muncul kebaikan dalam keluarga itu. Nah, sekarang kita tarik kepada organisasi tersebut. Ketika rasa welas di organisasi ini bermunculan, ibu-ibu, tidak ada saling keras, ya. Ketika tidak ada keras di dalam majelis, insya Allah majelis itu akan berjalan dengan baik. Ya, sampai Nabi Daud terusan ini, wa innal anafa laukana khalqan lamma ra'an nasu khalqan akbahu minhu. Andai sifat keras kok wujud makhluk, niscaya manusia mengitikadkan itu makhluk yang paling buruk, maka tidak dibenarkan kekerasan terjadi di mana-mana. Kekerasan itu andai itu diwujudkan makhluk, maka kekerasan itu adalah makhluk yang paling buruk sak donya. Upama sifat keras kuwi mang kok rupa
makhluk. Subhanallah, ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, ketika masing-masing sudah memiliki rasa rafaqah. Sampai ada satu kisah ya, ketika Nabi diuluk salam orang Yahudi, orang Yahudi menyampaikan salam, assalamu alaika, mati, mugot ciloko, mugot sira. Nabi apa jawabnya? Waalaikum. Cukup Nabi matur waalaikum kemawon. Ya podo, sampean ya podo. Alaikum iki ngoten niku tok. Lah kok Aisyah niki faqalatil Aisyah radhiyallahu anha. Waalaikumsalam wa la'nah. Aisyah ra trimo wong wedok lek dijak keras nemen. Wong wedok jak keras nemen. Mulane Aisyah jawabe waalaikumsalam wa la'nah. Mati kesengsaraan ada pada dirimu dan juga dilaknat kamu. Nabi mengatakan, ya Aisyah, innallaha yuhibbu rifqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, Allah itu mencintai dengan penuh kelembutan, penuh kewalasan dalam segala hal. Ya, jangan seperti itu. Bisa jawab Aisyah, qalat, alam tasma'u maqalu? Apa jenengan mboten mireng sing diatur wong Yahudi wae Kanjeng Nabi. Ya krungu mulane aku cukup bilang qultu alaikum, aku cukup muni alaikum ya krungu lho. Apa yang disampaikan orang Yahudi ke kita, saya itu dengar. Nah, inilah bagaimana Nabi juga mengajarkan pada istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha bahwa Allah itu mencintai kelembutan, Allah mencintai kasih sayang kepada siapapun. Allah mencintai kewelasan, ya. Ojo sok keras. Seorang istri keras pada suami, apalagi suami keras pada istri, apalagi pengurus keras pada jamaahnya, tidak dibenarkan itu semua. Pendidikan itu ada kalanya keras, ada kalanya tidak, ya tergantung situasi dan kondisi. Tapi kalau metode guru saya itu tidak pernah menggunakan itu sama sekali. Sabarnya guru saya itu subhanallah benar luar biasa. Saya tuh sekarang saya baru punya santri berapa itu. Saya tuh inginnya tuh santri gini. Alah awal-awal saya tuh. Tapi kembali saya teringat apa yang dilakukan guru saya pada waktu itu. Ya sudahlah, semuanya Allah yang ngatur. Pokok melampah wayang ngaji kon ngaji, dene wong ngaji turu ya biyene kesurusane sing penting ada ikhtiar. Dan ini menunjukkan bahwa kewelasan, kelembutan yang harus diutamakan di dalam membangun sebuah keluarga, di dalam membangun sebuah organisasi, sehingga keharmonisan yang dibangun inilah yang akan mampu memajukan organisasi dengan baik perkembangannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, mudah-mudahan doa kita semua yang hadir di Aula Tartil Quran pada sore hari ini, mudah-mudahan Bu Tini dan Bu Sofi dan CS-nya, seluruh anggota majelis pengurus dari Majelis Tartil Quran ini, Allah berikan kelembutan hati pada mereka semuanya. Ya, mudah-mudahan kelembutan hati mereka mampu untuk membangun Tartil Quran menjadi majelis pemersatu bacaan Al-Quran. Jika tidak ada yang menyalahkan satu dengan yang lain dalam bacaannya, ketika di Tartil Quran mampu mempersatukan bacaan subhanallah. Walaupun tidak mampu mempersatukan, tapi Tartil Quran mampu untuk menjembatani setiap bacaan yang dibaca ini ada dasarnya, itu lebih baik tentu. Itu saling menyalahkan sana sini. Kowe kok ngono, aku ngene macaku ngono, salah ndak. Semua ada dasar masing-masing di dalam membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan Tartil Quran ini mampu menjembatani ibu-ibu on air dan segala majelis yang ada ini untuk mempersatukan bacaan, bukan mempersatukan artinya apa? Mengetahui dasar bacaan masing-masing. Jadi tidak gampang kita menyalahkan, wah guru kaya salah, mocone ngene, gak bener iki, mocone guru kaya salah lah. Ini tidak dibenarkan dalam kitab Thalabul Ilmi. Ketika menyalahkan guru yang telah membimbing kita, dia sudah berusaha maksimal untuk mendidik kita, kemudian kita salah-salahkan, subhanallah, tidak baik. Ya, tidak menjadi yang baik. Ya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan pada sore hari ini mampu untuk membangkitkan ibu-ibu pengurus selain di Tartil Quran untuk bagaimana memiliki jiwa yang baik untuk jamaahnya,
membimbing jamaahnya, memikirkan kebaikan jamaahnya, sehingga bisa kita petik berkahnya tentunya insya Allah. Jenengan tetap ada ngunduh barokah yang opo sing jenengan tandur ketika jenengan jadi pengurus, insya Allah Anda akan mendapatkan apa yang Anda tanam semasa menjadi seorang pengurus. Insya Allah nanti pulang ada barokah yang dapat panjenengan rasakan insya Allah ya. Dan terakhir wabilih wonten khilafah di tengah-tengah panjenengan yang paling bagus adalah yuk kita doakan sama-sama pengurus yang dilantik, yang menjadi pengurus yang amanah, senantiasa mengedepankan musyawarah dan mufakat, tidak mengedepankan ego masing-masing ya. Ketika jamaah mengedepankan musyawarah, organisasi mengedepankan musyawarah dan mufakat, insya Allah majelis akan berjalan dengan semestinya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. As-siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Allahumma yassir lana umurana ma'arahat li qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan ya Allah wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa badanan 'alal salat sabira wa waladan ya Allah wa waladan salihah wa salihatan wa ilman nafi'ah wa amalan maqbula halalan tayyiban wa umran tawil wa bihusnil Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Benar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hajatina wa hajatikum wa hajati jamaah tartil Quran ya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Amin. Nggih, mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten, mobil wonten khilaf wonten kasar kula matur nyuwun pangapunten ingkang saged. Akhir kalam, wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.